Nah, kalau ku ilustrasikan yang demikian, aku anggap ya, menurut analisaku, kayak modelan O, S, ini cuma disuruh-suruh aja, hancurin. Setelah semuanya hancur, lu akan jadi pemegang saham di tempat gua. Dan lu gak usah kerja, gua yang atur semuanya. Lu terima bayarannya aja udah. Lu di klinik-klinik aja deh. Masalah barang ntar gua yang atur. Coba. Kalau begitu aja udah kelar monopoli di Indonesia ini. Oke, saya tunjukkan buktinya nih Mr. Ben. Saya tunjukkan buktinya. Kan ada yang nanya bukti tuh. Saya tunjukkan buktinya. Ini orang berseteru dengan siapa saja. Sebutkan Mr. Ben. Si Samira. Ya. Itu bukti ya teman-teman ya yang nanya bukti ya. Yang nanya bukti. Semua. Ini buktinya itu ini. Semua yang aku sebutkan tadi ya. Yang aku sebutkan tadi. Yang masuk dalam top 10 penjualan skincare teratas lah. Sela Saukia, Daviena. Kemudian Dr. Richard Lee, Dr. Reza Gladys. Oke. Sudah disebutkan ya itu bukti. Kenapa dia nggak otak-atik Dr. Janet? Kita pemain baru Mr. C. Belum masuk dalam top 10. Belum masuk top 10 Mr. C. Kita ini apa ya? Kita ini angkatan lama Mr. C. Kita ini jaga etika. Dokter kan nggak boleh dodolan koyo itu Mr. C. Belum bisa. Kita ini dokter angkatan lama kita ini Mr. C. Betul. Jadi ada yang bertanya. Aku ngomong tadi dikira tanpa bukti. Saya buktikan. Kenapa bukan Dokter Janet yang pendatang baru itu kok di depan saya itu juga ada itu apa namanya skincare nggak ada, aman itu. Aman. Yang disikat adalah ini dengan segala macam cara, termasuk salah satunya adalah sudah sunat apa belum. Nah, itu salah satu cara itu. Oke, ini ada abah kita nih, disapa dulu Mr. Blank. Halo, Bah. Halo. Gimana? Mau ngomong apa, Bah? Sama saya, Bah. Silakan, Bah. Kalau mau ngomong, Bah, saya tanggapi aja. Wah, saya nggak ngomong apa. Sudah selesai. Oh, monitor aja ya? Iya. Oke. Nanti, Bah. Nanti. Oke, di-mute, Bah. Oke ya, teman-teman ya, saya sudah tunjukkan bukti. Tadi Mr. Brand sudah sampaikan. Oke, dengan segala macam cara. Apa yang saya maksudkan dengan segala macam cara ini? Bukan mengalir begitu saja, bukan. Saya kasih tahu nih. Nekatnya berangkat ke Palembang. Gitu. Nekatnya berangkat ke Medan. Nah, itu. Mulai dari situlah dia. Mulai dari situ. Itu bukti ya minimal Anda sudah bisa mengembangkan pemikiran. Oke. Nah, kenapa bukan yang kecil-kecil yang di ini? Karena dianggapnya tidak bisa menaikkan saya itu. Kan gitu. Kenapa dia masif Bu Fitri? Karena Bu Fitri bisa naikkan dia. Kenapa tidak diserang Mr. Z nih? Padahal Mr. Z ini nggak suka. Karena nggak akan naik dengan saya dia. Saya malah yang naik nanti. Mr. Blend, silakan Mr. Blend. Iya, kalau menyerang, kenapa Fitri Salhuteru? Iya. Kenapa Fitri Salhuteru? Fitri Salhuteru ini bukan orang yang masuk juga dalam top 10 penjualan ya. Produknya nggak bakal diserang. Tapi kalau dia didiamin, dia ini merintangin. Gitu loh. Nah, itu demikian juga kenapa saya diserang ya karena dia saya selama ini merintangi. Dia merintangin, tapi secara produk nggak diganggu gitu loh. Nah, menghambat. Jadi kayak Dokter Janet itu ya, mungkin idealismenya beliau gitu ya. Gua nggak suka ngelihat teman sejawat diginiin. Gua nggak suka begini. Bukan begini caranya dokter berjualan, bukan begini caranya dokter itu mereview. Itu mungkin idealisme Dokter Janet. Nah, itu kan bisa menghambat
geraknya si orang ini kan. Nah, berbeda dengan Kak Fitri. Kak Fitri punya isu yang lain gitu loh. Dengan semua jaringan yang dia punya, dia bisa menjegal. Lu mau ngapain? Gue tackle lu. Lu mau ngapain? Gue sliding lu. Ya kan? Dan Kak Fitri tipikal orang yang berani bicara. Gitu loh. Mau ngapain lu? Mau ngapain kesini lu? Wah, gue jagain lu, gue tungguin lu. Coba lu kalau berani. Nah, kayak gitu kan. Itu kan apa ya? Gue jegat lo gitu kayak anak gitu kan. Gue jegat lo, lewat mana lo? Gitu. Mau lewat mana lu? Mau ngapain? Lu mau temuin si ini kan? Nah, gue telepon dia. Ngapain lu? Nah, yang kayak begitu ya. Itu kalau di media sosial itu kan seperti cyber, perang psikologi kan. Nah, orang-orang yang seperti Kak Fitri ini, itu kalau orang yang ini tuh nggak bisa ngelawan. Bayangin kelas Nikita Mirzani aja ampun-ampun. Iya. Karena nggak bisa. Apa yang disampaikan Bu Fitri ini, Bu Fitri sudah banyak makan asam garam. Jadi betul. yang dan nggak punya kepentingan. Yang paling penting itu di dalam kita melakukan apapun untuk kebenaran, tidak punya kepentingan, Mr. Ji. Jadi saya ringan. Ya kan? Saya ringan menjalaninya. Yang pasti nggak bisa ditebak. Karena nggak punya kepentingan itu kan orang nggak bisa ditebak. Nggak punya, saya mah. Nah, jadi nggak bisa ditebak dia mau ngapain ya. Dia nggak bisa mau ngapain. Kita kesini kira-kira dia tahu nggak ya? Kan gitu-gitu. Akhirnya munculnya fitnah-fitnah yang tidak perlu, ya nggak? Betul. Akhirnya serangan. Iya, karena nggak punya. Saya itu setiap mau apapun ya, saya mau berteman sama si NM aja dulu, saya ngaca dulu berhari-hari kira-kira apa nih ya, nanti satu hari kalau dia ributin gua, kira-kira apa nih ya yang bakal dia tahu membuat aku malu, anakku malu, keluarga aku malu. Gak ada, aku inget-inget gak ada, aku gak ngapain selama hidup, aku gak ngapain gitu. Apalagi sama si Bopeng Samira doang. Bisanya cuman fitnah. Dengan Niki yang katanya si maha benar aja, saya gak takut karena saya gak punya hal-hal yang kira-kira saya tuh malu kalau orang lain tahu. Gak ada. Makanya waktu sebentar. Saya sebutkan fitnahannya nih. 1, judol. Nah, itu fitnah. Sampai hari ini mana? Judol teriakannya, judol terus. Tapi judol kan fitnah itu, teman-teman. Iya. Itu saya pernah berdebat tuh Bu Fitri masalah itu. Kan Nia pernah ngomong gini ya. Kalau memang judol udah pasti ditangkap dong dari udah lama gitu, dari waktu di Dedi. Jawaban mereka apa? Iya, karena presidennya masih Pak Prabowo, nanti tunggu ganti presiden katanya. Emang saya siapanya Pak Prabowo? Saya rakyatnya. Itu jawaban mereka. Hebat banget. Nggak ada sekarang ini yang luput. Kalau saya judol, udah pertama mungkin saya yang dijadiin contoh kasus di Republik ini. Iya. Penting. Apalagi nih Sergi fitnahnya. Ada lagi. Andur. Itu. Markus. Pelakor. Dibilang pelakor kan? Pelakor tadi udah saya jawab. Dia saya kasih 20 Ani-ani katanya Bu Fitri. Kalau Ani-ani udah pasti dia ya. Karena dia yang baru ini Ani-ani. Fasih banget sebut itu. Apa tadi? Mucikari ya. Udah, saya mah udah sampai Andur ya. Andur mah. Andur. Anti mundur udahlah itu mah. Kalau Andur saya seneng dikasih katain Andur, saya anti mundur. Udah sampai seneng Andur seneng. Udah terbaru itu yang saya jadi tersangka kasus pengeroyokan. Mr. Ji, kalau saya itu mau ngegebuk orang, kalau saya mau ngegebuk orang, saya nggak mungkin ngotorin tangan saya sendiri. Nih, Samira, nah, itu nonton film Peaky Blinder nggak tuh, suruh nonton. Saya senang nonton film-film gitu. Mungkin saya ngotorin tangan sendiri, kecuali kalau misalnya mulut dia nih wajib saya ngelawan, karena nggak ada yang berani ngelawan, bukan nggak berani, males ngelawan dia. Saya nggak males. Males. Apalagi nih Sergi, bacain. Itulah jadinya Mr. Ben. Jadi kalau dia tidak bisa menunjukkan
fakta yang muncul adalah fitnahan Fitnah, iya. atau ya hoax lah bahasanya. Ya silakan Mr. Blind. Saya itu baru 2 loh ngasih fakta itu. Informasi yang diberikan sama Kim, bahkan Kim juga kan udah bikin podcast sama DRL, fakta dia dibayar endorse, sama kata Miss Gosip itu udah kegilaan, udah kayak apa. Belum ini saya bongkar Markus dia siapa, dia dipakai apa, dia gimana, belum masih permulaan, Samira. Bang, Nah, ini ada yang nanya nih, sebentar ada yang nanya nih. Memang nepos artinya apa? Beragam, Negara beragam. Perlu orang Perlu smart. orang perlu smart. orang Orang smart. Ah, negara perlu orang smart. orang nggak Oke, tahu itu Sobat fakta. Fitri, ya nggak Mbak Maki. Ya kan orang nggak tahu Sobat Fitri. Kalaupun tahu juga pasti dia so tahu, udah gitu aja. Oh iya, iya. Aku aja yang jauh-jauh aja tahu, baca-baca ini juga tahu, udah Kita tuh sebenarnya gini loh, kita tuh sebenarnya untuk mengenal seseorang nggak perlu ngobrol panjang lebar. Cukup lihat bagaimana cara dia berbicara, apa yang dia bicarakan, sama bagaimana dia berbuat. Sudah. Maka kita akan kenal orang itu secara karakter. Benar. ya. Kita nggak perlu kenal, Kak minta nomor telepon, terus teleponan berjam-jam gitu hanya untuk mencari karakter orang. Nggak perlu. Nggak perlu. Sekarang zamannya udah media sosial. Lihat apa yang dia bicarakan, bagaimana cara dia bicara, lalu apa yang dia perbuat. Udah Orang kelihatan tahu tuh. Bu Fitri orang Karakternya tahu kelihatan. TikToknya baru kemarin. Udah Oh, tapi pintar rajin. sekarang Misteri. Lagi rajin, dia lagi rajin Iya. bikin story. Iya. Lagi rajin Oke. bikin story dia. Ya, Bu Fitri itu yang diomongkan tuh fakta. Nih, aku bilang ibu karena Bu Fitri itu punya anak. Wajar kalau saya panggil Bu, tapi kalau dia dipanggil Bu nggak bisa. Belum punya. Kenapa? Itu sudah Belum punya itu anak, sudah ya. diomongkan sama Bu. Ibu sudah Kayaknya udah Bu Fitri enggak sudah punya omongkan anak deh. itu. Bukan belum deh, Kak. Kayaknya enggak punya anak. Bu Usia Fitri kan sudah udah sampaikan cukup Udah gitu. umur berapa dia mau punya anak? Nah iya, Udah berarti mono bukan kan? belum. Berarti kan Mau udah umur enggak. sudah mau menopause ya itu. Udah nenek, nggak mungkin Jangan dia salah, bisa. jangan salah. Zaman dulu tuh 100 tahun punya loh. Itu Iya, dulu itu kan Mister Z. mujizat aja. Itu dulu. Dia mah udah nenek-nenek, Mr. Blind, mana mungkin bisa lagi. Makanya aku bilang diralat, Kak. Bukan belum, tapi enggak punya anak. Nggak mungkin. Dia berapa kali nikah, berapa kali cerai, mana ada anak ya. Berarti enggak Tunggu punya dulu. anak. Nah, ini saya mau tanya betul ini saya itu takut kena fitnah, makanya saya ini ada Dokter Janet. Kok sudah berapa kali nikah, berapa kali cerai itu maksudnya bagaimana? Ya begitulah Berapa Mr. kali? C. Pernah dia lah ngomong Berapa sama kali? saya, tapi kan nggak perlu diekspos juga. Enggak, karena saya tadi bicara itu, tapi pakai ayam jantan dan ayam betina. Itu ayam saya ini ya, mohon maaf ya, ayam saya kalau itu bertelur dia. Ayam jantannya nungguin di luarnya, nungguin induknya itu bertelur. Tapi kalau ayam ini nggak bertelur, dipitok, disuruh pergi tuh si jantannya. Jantannya kabur. Begitu, Dokter Janet. Ayo. Ya. Apanya Mr. C? Lah ya yang kabur, ayam jantan yang kabur tuh ada berapa ekor? Ada kalau konon pernah cerita itu 4. Buset. Buset deh, wow. Iya makanya. 4. Konon. Si Bopeng ini Konon. saya itu belum apa-apa ngebales dia ini belum apa-apa, belum saya mirroring perbazzeran sama dia, belum saya mirroring. Janganlah. Nanti kalau saya mirroring perbazzeran apa yang saya punya nih tentang si Bopeng ini, muntah darah dia kelenger, Anjay. Muntah Beneran. darah. muntah darah nih. Stroke kayaknya. Dia sok main hackeran, emang dia kira cuma dia doang yang geng kubunya itu. Sabar. Nah, saya mau ngasih clue nih biar si Bopeng itu tahu gitu kalau saya udah datang gilanya. Nih saya kasih spill sedikit ya. Pada satu hari ini dongeng ya. Ini hanya dongeng ya, teman-teman. Dongeng. Ini Konon hanya dongeng ya. ceritanya. Ini hanya dongeng konon di negeri antah berantah ada 2 manusia sedang
apa namanya, merencanakan kejahatan terhadap Richard Lee ya. Ini saya tidak menuduh siapa ya. Ini hanya dongeng. Nih, saya mau hidupin kamera Garis saya ya. bawahin. Hanya Iya, iya, dongeng. Ini gimana kembali? Nih, hanya Garis dongeng ya. bawahin. Jadi garis bawahin. Hanya dongeng. Nih biar ini, biar si nih hanya dongeng ya. Nih kalau saya iseng sama dia nih, saya bikin fitnah yang bukan fitnah. Nah, baca tuh. Kalau saya up gempar, nanti menuai akibatnya sudah terbongkar. Belum Emang- kebuka Bu kameranya. Hah? Belum kebuka. Udah saya bacain aja deh. Iya Kak, Makanya kalau bener kamu banget. lihat Saya kamera, mau lihat cerita. ini. Gini deh nih. Belum. Ini hanya dongeng ya. Nih, Bopeng, ini hanya dongeng. Tuh. Nah, kalau gue iseng, gue merereng perbuatan dajal-dajal ini nih. Nah, muntah darah dia. Nah, apa ini? Apa ini? Merencanakan Belum. apa nih? Sudah apa belum nih? Ini Belum ini on cam nggak sih Mr. Z? On cam kan? Nah, Ini on ini cam. baru. Ini udah. Iya iya Ini ini on baru. cam, ini on cam, ini on cam. Tapi nggak pas Nih, ya. gambarnya. Oke Nah. nih, ya, nih si Bopeng ini kalau saya udah Gedein Mr. iseng C nih, sama ininya. Gedein Mr. Z. tuh, mau cerita soal Richard Lee. Kalau saya nanti udah mirroring ini perbuatan-perbuatan negeri Konoha ini jangan baper ya. Ini saya tidak menuduh ini chatnya siapa. Yang Ya. merasa aja punya chat ini. Nih jangan main hacker-hackeran. Saya juga mampu. Bopeng, nah, ini nih baca ya. Nih, Kurang Ya, paham saya sudah maksudnya baca. apa itu maksudnya. Awas Nanti saya sama jelaskan, nama Bu. itunya, nomor teleponnya jangan di itu, jangan di apa. Nggak Jangan Nggak ada. kelihatan Ini kok kan itu bukan nggak kelihatan. bukan masalah nomor telepon. Ini saya mendapatkan dari buzzer-buzzer yang tobat itu percakapan antara dua manusia dajjal Ya. gitu. Yang Jadi jangan merencanakan itu. yang merencanakan satu kejahatan. Jadi kalau mau saya ini belum mulai, kalau mau saya belum balas di part perbuzzeran. Kalau saya Ya. balas di part perbuzzeran, selesai mereka semua beneran, Mas Rzi. Tunggu ntar saya kalau udah saya iseng. Bisa lagi jawabannya the end. The end. Dijamin Dedi nggak akan belain dia lagi kalau tahu sebenarnya. Ya. Dedi taubat, Dedi. Auto tobat. Dijamin langsung Dedi auto tobat kalau Dedi tahu. Karena apa? Jangan, Membela jangan. orang zolim itu sama Jangan dulu, zolimnya. Bu. Ini kita sapa dulu, Bu. Ada yang baru datang, Bu. Dokter Andreas. Hai Dokter Andreas. Halo Dokter Andreas. Aku telat terus ya. Kamu sibuk terus Tahu, mungkin. kamu sibuk terus. Iya. Gimana? Gimana kamu Dokter Andreas sudah ketemu? Dia langsung ke Jakarta. Enggak mampir Medan. Besok dia ke Medan, tapi aku jumpa di bandara. Oh berarti langsung barengan. Saya paham Miss Gossip. Iya. Berarti yang kemarin nggak Iya, jadi. pokoknya kita Enggak, dia lagi ada ini ngurus anak dulu Oh. kemarin. Oke. Nah itu bagus sih, dia anak nomor 1 karena yang punya anak itu pasti pentingin anak. Kalau si Samira kan nggak punya anak, nggak ada yang dia pentingin. Iya. Oke. Gantian dong, ayo Dokter Andrea cerita. Oh iya, ada apa di Medan? Aku dengar gonjang-ganjing lagi di Medan. Kenapa? Sebenarnya nggak ada gonjang ganjing. Cuman kan ini kan diisukan SP3 mulu nih, Mr. Blind. Kan begitu. Jadi aku juga bingung SP3-nya di mana kan gitu. Ini kan manusianya kan suka banget yang memberikan isu yang nggak bener, nggak pernah ada yang bener gitu loh. Tepat sekali. Terus ya udah, jadi aku langsung kirim aja ini kan berita yang ada di sosmed, kirim ke penyidik. Nah, terus penyidik nelpon, nggak ada SP3, lagi pemberkasan P19 kayak gitu. Kalau SP3 berarti kan dokter harus tahu dong, kayak gitu.
Mana dia udah Gini, nyuruh gini. aku nyembah lagi. Yang ada tak ludahin sekarang. Gini, Biarin aja, gini. Kak Tit, biar nyembah beneran. Gini dulu saya bicara sebentar boleh? Boleh Mr. Z. Mister Lee, aku bertanya dulu sekalian nanti dijelasin. Abis ini aku mute. Pertanyaan aku adalah, apakah P21 yang sudah jelas barang bukti dan lain-lain siap sidang bisa di SP3-in, Mr. J? Tolong dijawab. Nah ini yang saya mau jelaskan, jadi tidak perlu menjawab ya, cukup saya jelaskan saja. Gini, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, itu apa Mr. Blind? Ketika seseorang Ketika ditetapkan sebagai seseorang, tersangka. iya karena cukup bukti ya kan? Iya, Nah, salah satu SP3 adalah apa Mr. Blind? tidak ditemukannya bukti yang cukup. Tidak ditemukannya bukti. Jadi ada perbuatan yang bertentangan jadinya. Kalau polisi ini sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka karena dia cukup bukti. Kalau polisi meng-SP3-kan tidak cukup bukti. Artinya apa? Yang pertama gimana? Kan begitu ya, oke. Nah, yang berikutnya bukan tindak pidana. Apakah itu bukan tindak pidana? Jelas tindak pidana dong. Nama orang lain juga rusak kan? Ayo. Kemudian kaitannya dengan P21 dengan SP3. Gini. P21 adalah berkas perkara lengkap dan diperintahkan kepada penyidik untuk segera tahap 2. Apa itu tahap 2? Yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Selesai sudah tugas polisi. Ketika berkas perkara ini jalan, kemudian ada proses penyidikan, kemudian sudah sampai di kejaksaan, mana ada SP3? Artinya harus bekerja untuk dibuktikan di pengadilan, itu yang benar. Kalau berkas perkara sudah jadi, masa mau dibunyikan bahwa ini perkara ya ini perkara dihentikan, ya nggak mungkin lah. Ketika perkara sudah ini kan lagi ngomong. Ya, Ketika perkara terus, sudah dibendel itu artinya sudah ada bukti di situ. Oke, jadi tidak mungkin akan ada SP3. Monggo, Dr. Janet. Sudah terjawab ya, Bu Fitri? Tapi Mr. Z, tapi dia ini sedang berkomal dengan salah satu praktisi hukum yang gelarnya panjang, SH, MH, apa sih macam. Dan itu dibenarkan oleh praktisi hukum ini. Ini sebenarnya mau memberikan kesesatan atau gimana sih? Apa nggak punya nurani atau gimana sih mereka ini? Iya, makanya lain kali mereka harus komal. Emang apa isi komalnya bisa katanya SP3? Itu dia menjelaskan tentang bagaimana formilnya lah secara hukum acaranya, Kak. Nah, dia si praktisi hukum ini mendengarkan. Oh iya, berarti udah SP3 lah ya. Udah SP3. Loh, ini orang hukum harusnya mana buktinya? Harusnya gitu dong. Oh iya. Kan kalau kita orang hukum kan pasti yang kalau nggak ada dokumen nggak bisa dibuktikan, ya itu kan berarti dianggap nggak jelas gitu. Kalau aku bilang itu praktisi hukum itu tahu kalau dia sinting, jadi yain aja gitu loh. Oh berarti dia maunya sinting juga. Iya sinting, bersama-sama sinting. Kemudian sekarang kan semua nggak apa yang dikeluarin dari mulut dia kan nggak ada bukti, dokter. SP3 mana? SP3-nya mana? Oke, saya tanya dulu, Itu Mr. dia. Bentar, saya sanggah dulu Dr. Andreas. Dr. Andreas, Ya. praktisi hukum itu juga ada kepentingan. Kemarin di beberapa waktu yang lalu, Komal tuh semua isinya praktisi hukum. Dan di situ dia mengatakan akan bebas. Kemudian bahkan ada yang harus dikeluarkan. Itu praktisi hukum semua isinya. Kan dia pakai bahasa Belanda juga sama bahasa Latin. Pakai bahasa Belanda, pakai bahasa ini. Ada yang benar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ini saya nih yang dihujat-hujat. Ini Yaya itu loh. Yamin. Iya yang ngatain saya dulu itu kan. Yaya. Itu ya. Mana ya? Miamin. Ada. Ini Yaya. Masih ada, sabar Kak Pipi, sabar.
Saya berkomal dengan Bu Fitri ini, ada muncul itu. Begitu kata-katanya nggak sependapat, nggak saya tonton langsung, turun kau, blokir, sudah selesai. Sampai sekarang. Akhirnya dia lapor sama Bang Maksi itu. Bang Maksi, kenapa Mr. G blokir saya? Karena omonganmu salah, katanya. Oke. Maksi nggak pernah kelihatan sekarang ya? Ada masih Bang Apa? Maksi, cuman jarang join. Kadang-kadang Dia ada. lagi kerja. Ya, Saya mau tanya dulu, Mr. C. Ya Bu. Ditanya dulu, ya kan? Nah, tadi kan Mr. C bilang kalau sudah TSK nggak mungkin di SP3 kan? Mungkin, bukan nggak mungkin, masih Mungkin ya? mungkin. Cuman kalau berkaitan dengan alat bukti baru nggak mungkin. Cuman kalau misalkan tidak ditemukan unsur pidana, kan masih ada kemungkinan. Lanjut, Dr. Janet. Nah, iya maksudnya tadi kan seperti yang saya bilang, sekarang apa yang dituduhkan kepada DRL ini kan bukti-buktinya sangat lemah. Itu gimana kira-kira Mr. Blay dan Mr. C? Saya dulu ya, Ya. karena saya ini sama juga nih, Mr. Jadi gini, saya tidak tahu tujuan awalnya menetapkan itu, saya tidak tahu. Tujuan awal ya. Kalau kita ini kan menangani kan pure, kalau tidak ya tidak. Kalau tidak ditemukan ya tidak ditemukan. Itu saya. Saya 32 tahun saya berada di dalam situ. Ya, sedikit lagi udah selesai. Oke, pengalaman saya seperti itu. Ketika ini lemah, ya saya tidak berani. Kalau ini pasti ada, mana ininya, ya sudah, jalan terus. Bahkan kalau sudah ada bukti yang lengkap dan sebagainya, saksi ada, kan cuma itu ya. Ini ya, tiga segitiga ini, segitiga begini. Ada tersangka, ada barang bukti, ada korban, ada saksi itu. Udah jadi itu barang, lanjut. Tetapi kalau begini ini, saya menimbulkan sebuah pertanyaan karena ini kompleksitas. Makanya saya tidak pernah mengulas itu. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan bahwa ini seharusnya tidak seperti ini karena ada yang saya lihat dari faktor X-nya. Apa itu? Kompetitornya. Dari situ saja sebenarnya kompetitor. Nih, lima tangan saya ini bisa sama-sama semua. Dokter sama, pengusaha sama, punya merek sama, online sama, punya klinik sama. Pasarnya siapa? Pasarnya kan perempuan-perempuan, emak-emak, wajah. Sama semua. Kalau sama semua, sama-sama pengusaha, itu bahasa bisnis. Kompetisi. Nah, ketika Anda menggunakan orang lain, menggunakan sarana hukum, menggunakan aparat penegak hukum, itulah yang dinamakan tidak sehat. Mau lari kemana lagi? Silakan tambahin Mr. Blend, kan Mr. Blend juga diminta tadi. Kalau misalkan dari Dr. Janet bilang, ini kan lemah ya Mr. Blind, Mr. Z, buktinya lemah, apakah perkaranya bisa jalan terus? Kalau dilabeli nanti, misalkan ya, perkara ini jalan terus sementara kita tahu, ya kan, patut diduga dikriminalisasi, patut diduga, oke? Nah, tapi kembali lagi, institusi biasanya juga nggak mau sembrono ya. Ketika mereka merasa bahwa, udahlah jalanin aja, oke? Kemudian koordinasi di tingkat 2, maka semuanya akan dilimpahkan nanti ke tingkat akhir di pengadilan. Ya udah silakan aja bersidang. Gitu loh. Pada akhirnya nanti ya udah disidangkan aja lah udah. Urusan nanti dia divonis bebas, urusan vonis kena, vonisnya kecil atau vonisnya berat, biarkan mekanismenya ada di persidangan. Karena kalau misalkan diakui misalkan buktinya lemah, tentu akan mencoreng institusi. Ya kan? Institusi juga nggak mau dong seperti itu. Kenapa sembrono itu melakukan penanganan perkara atau penanganan kasus gitu ya, tetap nggak mau gitu. Makanya ketika yang seperti ini kita cuman sebagai masyarakat ya melakukan penekanan itu sebenarnya melihat dari prosedurnya aja. Yang kalian ributkan apa? Produk, misalkan kosmetik dan lain sebagainya, di bawah yurisdiksinya siapa? BPOM,
Terus mana hasilnya dari BPOM? Pertanyakan itu aja dulu. Ya kan? Iya. Pertanyakan aja itu dulu. Karena di dalam undang-undang kewenangan penyidik, itu disebut. Yang baca Dedi sendiri loh ya, semalam itu. Itu yang saya tanyakan. Diksi penyidik yang disebut dalam undang-undang itu merujuk ke siapa? Baru dia bacakan pasal berikutnya. Kalau saya nggak tanya, mungkin dia nggak jawab tuh. Nggak dibacakan pasal berikutnya. Karena saya paksa. Iya. Halo Dia Bang hanya Leon. dia hanya ingin mengatakan pada malam itu ya, itu kewenangan penyidik. Cuman saya nggak bodoh-bodoh amat. Karena saya tahu undang-undang yang dia baca itu, peraturan yang dia baca itu, saya tanya, diksi penyidik yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu siapa? Penyidik Polri atau bukan? Ternyata dia bilang, dia bacakan lagi berikutnya, ada penyidik ASN. Nah terus aku sekarang tanya, hasil kerja penyidik ASN-nya mana? Bukan Itu aja, ASN aku namanya, nggak mau masuk ke PPNS. dalam kasusnya penerapan pasal. Iya PPNS, tapi di situ kan disebut aparatur sipil negara di dalam yang dibacakan sama Dedi. Nah, waktu itu aku nggak mau masuk ke dalam substansi perkaranya, penerapan pasal tepatkah menggunakan pasal UU Kesehatan atau UU Perlindungan Konsumen. Sebelum itu, aku selalu ingin bertanya dalam setiap kasus ya, subjek hukumnya siapa, objek hukumnya apa. Kalau kita sudah tahu subjek hukumnya, baru kita lihat objeknya apa. Nah sekarang mereka bilang, ya kan itu deliknya delik umum, siapapun. Iya, aku tahu. Gak usah diajarin kalau yang begitu. Tapi kita pengen tahu dulu, yang lapor siapa. Nah ketika dia sebut bertele-tele ya, nggak penting itu, nggak penting. Gini, kalau mau bahas objektif, fakta itu jangan disembunyiin. Yang lapor itu bukan dokter Samira, yang lapor itu laki-laki. Baru semua orang terperanjat. Haryadi namanya. Oh bukan katanya. Iya kan? Nah sekarang harusnya sebagai seorang pelapor, dialah yang menguasai perkara ini. Laporan ini. Mana orang itu? Kenapa dia nggak komal? Kenapa Samira yang teriak-teriak di komal-komal? Bikin-bikin VT. Seolah-olah Samira yang paling mengerti. Seharusnya yang paling mengerti yang melapor dong. Jangan-jangan yang lapor cuma dipinjemin nama doang. Nanti kalau sidang bagaimana? Iya, pasti dia harus hadir. Itu. Iya dong. Proses-proses itulah yang kita kritisi sebelum kita masuk ke dalam pasalnya berdebat di situ. Kan itu urusan nanti. Prosedurnya aja dulu. Kalau memang Anda sudah objek hukumnya apa? Ya kan? Ada penyalahgunaan nih di persediaan farmasi berupa kosmetik. Oke, itu di bawah yurisdiksi siapa? BPOM katanya. Oke, mana laporan Anda ke BPOM? Sementara di kemarin kita udah sebutkan tuh, kita udah bedah tuh, ya kan? Ya. Anda harus melapor dulu ke BPOM. Karena di dalam BPOM itu ada tugas, fungsi, dan kewenangan, mulai dari tindakan intelijen, ya, kemudian penyelidikan, penyidikan, sampai penindakan. Itu semua ada. Nah kemudian dikangkangilah proses itu. Kira-kira sesuai prosedur nggak ini perkara? Makanya aku mau bilang, kalau Dr. Janet menggunakan bahasa tadi cacat formil segala macam ya, aku cuman bilang ini dipaksakan. Karena kalau kita bilang cacat formil, nanti mereka akan menjawab buktinya udah jadi tersangka, buktinya laporannya diterima, ya kan? Kan gitu-gitu tuh. Tapi Ya. cacat. Betul banyak. Enggak, lebih baik pakai bahasanya dipaksain dong. Oke, bahasa Ya kan? orang boleh beda. Nah, silakan tujuannya begitu, Mr. Ben. Ini kerupuk, silakan kerupuk, Mbak Nia. Iya, apa yang diutarakan oleh Mr. Dan itu betul, emang benar semuanya dan saya setuju dan belum ada referensi pertanyaan baru ya. Lanjut Dr. Janet dulu. Oke, saya kasih tahu nih. Ya. Tadi juga sudah saya bahas di roomnya. Biasanya itu kita itu kalau menemukan hal-hal yang berbahaya agar masyarakat tidak terkontaminasi lebih jauh,
agar masyarakat tidak menimbulkan bahaya lebih jauh, itu kita ini yang menangani ini orangnya dia sudah di dalam loh. Saya himbau nih kepada masyarakat, jangan ini ya, jangan ini ya, jangan ini ya. Ini loh modelnya, ini loh bentuknya, ini loh akibatnya, supaya kita kan mau melindungi masyarakat luas nih. Tapi kalau itu tidak disuarakan, mohon maaf, menimbulkan ketidakpercayaan. Yang berikutnya Dokter Janet, ya Dokter Janet, jaksa itu juga bukan orang-orang kemarin. Jaksa itu juga sudah paham nih, sebenarnya ahli-ahli hukum dia itu. Nanti pada saatnya juga akan dipertanyakan. Salah satu contoh adalah keabsahan dia sebagai pelapor, keabsahan dia sebagai korban, keabsahan barang bukti dan cara mendapatkannya itu juga akan diperdebatkan di sana. Dan tidak menutup kemungkinan hakim dalam putusannya, saya kasih tahu, betul ada perbuatan, betul ada yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee, tetapi itu bukan pidana. Dan apa yang terjadi, banyak kok orang-orang yang begitu di persidangan akhirnya juga dibebaskan. Kenapa? Kepandaian daripada penasihat hukumnya. Penasihat hukumnya, ya saya juga menghimbau penasihat hukumnya harus banyak-banyak membuka referensi-referensi dengan narasi-narasi. Jangan objeknya itu pemerasan yang dinarasikan produk skincare, ya itulah akibatnya begitu, menjadi nggak nyambung. Contoh siapa tuh? Yang kemarin. Yang kemarin di room ini selalu mengatakan perbuatan, tapi di room sebelah selalu mengatakan skin crop. Nah, itulah jadinya. Ya, Begitu. jadi nanti kalau nanti misalkan perkara ini jalan terus ya, tapi disinyalir buktinya padahal cukup lemah, prosedurnya juga nggak sesuai dengan prosedur yang berlaku misalkan, tapi bisa tetap jalan. Ya. Siap Bang Leon. Bang Leon lagi sibuk nih. Siap Bang Leon. Siap Bang Leon. Nah, berarti kita cuma bisa bilang bahwa ini ada pertanyaan nih Bang Leon. Tunggu sebentar Mr. Bland. Ini yang tidak diketahui oleh Dokter Janet. Apa? Masih ada Dokter Janet. Ya, Master C. Ya, Dokter Janet, bahwa yang dulu penasihat hukum itu dulu Dokter Janet, kan saya bertanya itu Dokter Janet, itu tidak ada lagi kaitannya lagi Dokter Janet. Ini barusan ada dari Bang Leon. Meskipun tanda tanya di sini bunyinya itu ini BTW ganti lawyer ya, jeng tuh tanda tanya. Nah, nggak penting ini sebenarnya, tapi ya memang iya sih. Udah ganti dia itu Dokter DRL. Nah, Dokter Janet kan nggak tahu. Ada kira-kira saya. kenapakah diganti Mr. C? Nih, Balik nanya. Mr. Z menebak ya. Ini sudah saya bicarakan sebenarnya sama Mr. Blind, tapi ini Mr. Z menebak. Jadi gini, terkait alasan DRL ditahan, rame kok di media sosial. Jangan salahin saya, di media sosial tuh DRL ditahan karena lebih live TikTok. Nah, artinya DRL ditahan karena live TikTok. Nah, kalau DRL ditahan karena tadinya tidak ditahan, itu sebenarnya ada wajib lapor dan sebagainya itu sebenarnya tugas yang sangat erat bagi kuasa hukum untuk mengingatkan, untuk berkomunikasi dengan penyidik dan sebagainya. Itu menurut saya. Tapi kalau tiba-tiba ini tidak ada mengingatkan, tidak ada jadwal yang misalnya gitu ya, kecuali DRL sendiri yang nekat, diingatkan tidak mau pusing, diingatkan dia tidak mau tetap live, disuruh wajib lapor tetap bandel misalnya, ya itu kesalahan. Mr. C.
catatan DRL dari dalam itu minta dibuatkan ini slide ke staffnya bahwa dia mengatakan di situ dia tidak pernah mangkir, dia tidak pernah nggak datang atas panggilan. Ini bukan mangkirnya, live TikToknya. Kan selama live TikTok, selama dia memenuhi panggilan kan nggak masalah, Mr. C. Ya nggak masalah. Nah itu kan yang dijadikan alasan kan? Ya, jadi kan alasan kan katanya dia mangkir 2 kali, padahal dia nggak pernah mangkir. Ya. Nah itulah faktanya. Yang menjawab ini adalah pengacaranya. Begitu. Kita kan nggak tahu nih, kita di luar nih kan. Saya luruskan boleh nggak, Mr. J? Itu berita yang beredar itu gini, berita yang beredar tuh begini. Dr. Richard itu tidak kooperatif dikarenakan dia rajin live TikTok. Jadi dia tidak hadir karena dia live TikTok terus. Itu dibilang mangkirnya di situ. Alasannya live TikTok. Richard Lee itu dia ada kan di IG-nya itu kalau nggak salah. Dibikin karusel begitu, slide 1, slide 2. Bu Dokter Janet, jadi kita ini nggak penting itu IG keterangannya Richard Lee. Jadi keterangan polisi itu Dokter Janet ada di media dan polisi mengatakan karena tidak kooperatif, lebih mementingkan live TikTok. Ya, itu jadi kan kalau media sudah mengatakan live TikTok kan, itu artinya apa? Artinya itu kalau kan, sekarang ada konfirmasi, kalau ada konfirmasi seharusnya yang konfirmasi adalah pengacaranya. Kan sudah kita bahas pernah itu. Ya silakan Dokter Janet. Ya kan itu tadi yang bilang sama Mr. Blind kan, itu kan dipaksakan padahal kalau menurut pengakuan DRL itu dia tidak pernah mangkir, dia selalu datang, itu pengakuannya dan dia dipaksakan ini kasus ini gitu. Kalau dia live terus bergaya-gaya itu kan mungkin ya, tapi dia kan live itu kan jualan Mr. C. Artinya kan dia sedang bekerja gitu loh. Bukan dia live terus melecehkan penyidik kan bukan. Dia ini sedang bekerja Mr. C. Karena gini, itu kan kemarin kan masih dalam rangka bulan puasa. Orang bulan puasa itu kan kita ngegaji karyawan itu double loh. Jadi kan harus kerja keras kan Mr. C. Itu bahasa saya itu. Ya, silakan. Makanya gini. Selesai belum? Itu ada Mr. Blind tuh. Oke, silakan dilanjut. Makanya begini, kenapa saya selalu mengatakan bahwa perkara ini dipaksakan? Karena waktu penahanan itu alasan yang dipakai adalah alasan subjektif. Alasan subjektif penyidik itu artinya penyidik yang menilai. Nggak peduli dengan konfirmasi atau klarifikasi atau verifikasi dari tersangka. Kalau penyidik sudah menilai demikian ya sudah. Tapi kalau alasan yuridis misalkan kayak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kabur kan gitu kan, pergi atau mengulang perbuatan yang sama. Nah kalau itu tidak terpenuhi maka yang dipakai adalah alasan subjektif. Kalau secara subjektif penyidik sudah menilai, ya menurut kami dia tidak kooperatif karena lebih mementingkan kegiatan lain daripada harus datang ke kantor polisi misalkan. Ya kan? Nah sekarang misalkan nih, dengan alasan sederhana aja. Contoh misalkan, ini sudah pernah kita bahas juga. Jam 7.30 sudah harus hadir. Nah, kata Richard Lee, ya dah kita berangkat jam 7.30 nyampe, setengah jam kita nyampe di PMJ misalkan. Ternyata macet. Oke? Ternyata macet. Nah, ketika macet di dalam mobil, Richard Lee menghabiskan waktu dong. Ngapain aku bengong? Udah live aja lah sementara. Nggak, itu benar atau anunya sendiri? Enggak, ini ilustrasi. Oh, ilustrasi. Ini ilustrasi. Nggak benar, kan? Contoh. Enggak. Ini contoh. Nah, ketika kalau contoh itu orang lain kalau contoh. Bukan, ini supaya masyarakat ini terbuka pemikirannya.
Ya, ini contoh alasan subjektifnya itu Nanti apa? dikira oh begitu ya. Nah, biar aja masyarakat jadi mumet gitu loh. Jadi ketika misalkan 7.30 harus hadir di Polda Metro Jaya. Kemudian Richard Lee bilang, ya ada jam 7 kita berangkat. Tapi kemudian macet di jalan. Nah, di dalam macetnya itu Richard Lee memutuskan untuk udahlah saya live aja daripada saya bete. Oke? Ternyata macetnya 45 menit, 7.15 baru nyampe 8 kurang 15 baru nyampe PMJ. Oke? Dengan alasan itu penyidik bisa aja bilang, ini nggak kooperatif nih, dia live mulu soalnya. Penyidik tidak perlu tahu dia sedang live di mana, yang penting dia live jam itu. Itu loh yang aku maksud, salah satu bentuk ciri-ciri ya, kalau memang perkara itu mau dipaksakan. Jadi sebenarnya kalau kita selalu bukan berdebat sih, ketika kita bilang, menurut penjelasannya Dr. Richard Lee, dia tuh nggak pernah mangkir. Iya, tapi ini yang dipakai alasan subjektif penyidik. Kalau penyidik sudah menilai, maka konfirmasi, verifikasi, itu sudah tidak diperlukan lagi, Dr. Janet. Gitu loh. Iya. Ya kan? Aku sebenarnya tahu sih, tapi aku nggak mau ngomong, males. Ya, alasan subjektifnya itu sudah dipakai sama penyidik. Ya udah, ini menurut gua. Terserah lu mau ngomong apa kan gitu kan. Ya, makanya aku melihatnya itu, menurutku dari analisa itu, aku mengambil kesimpulan perkara ini memang dipaksakan. Gitu loh. Jadi ketika misalkan untuk mengatakan gitu kan nanti kalau misalkan kita bilang ini perkara nggak mungkin jalan, cacat ini sih, lah buktinya dia ditersangkakan, ya kan? Buktinya laporan diterima, berarti ini perkara memang benar, nah ya kan? Tapi kalau dipaksakan, mereka nggak punya jawaban apa-apa. Lebih baik aku pakai bahasanya dipaksakan aja. Jadi aku mengiyakan perkaranya memang ada, memang ditersangkakan tapi dipaksakan, gitu aja. Karena itu salah satu indikatornya. Karena aku melihat bahwa alasan penahanannya Dr. Richard Lee itu menggunakan alasan subjektif penyidik, gitu loh. Jadi kalau udah kayak begitu tuh sepertinya untuk kita lagi mengatakan bahwa wah seharusnya begini, ya memang seharusnya nggak begitu. Tapi kalau yang digunakan alasan subjektif, ya kita mau bilang apa? Ya kan? Karena kewenangan itu memang ada di penyidik gitu loh. Memang susah kalau sudah kewenangan. Kalau sudah kewenangan itu susah. Di satu sisi kewenangan itu, ya di satu sisi itu merasa jadi kewenangannya, di sisi lain merasa haknya, kayak gitulah jadinya. Iya. Jadi sulit ya. Tapi bagi saya tahu persis itu. Bukan tahu kasusnya ya, bukan tahu kasusnya dia, bukan ya, tahu persis di dalam begitu. Ya itulah yang menyebabkan aku bicara di sini, itu aja. Dan alhamdulillah saya bicara, ya saya bicara apa adanya, gitu ya. Dan kita harus bersyukur karena akhirnya kita bisa bicara sama Mr. Z, ya kan? Kalau enggak kita nggak bisa bicara. Ya nanti dikirain siapa sih ini, ini enggak teman-teman, saya ini bukan siapa-siapa, ya saya bukan siapa-siapa, tapi saya dikelilingi oleh buku-buku yang pernah saya pegang, saya baca, saya praktekkan, dan itu juga buku-buku yang dipraktekkan oleh mereka sekarang, itu masalahnya. Begitu Dr. Janet, ada lagi Dr. Janet? Belum, ntar lagi. Ya. Andreas kali. Dokter Andreas tadi sudah ya, Dokter Andreas ya. Kalau dibilang praktisi, iya banyak praktisi. Apakah secara ini benar teorinya? Tapi kita sudah tahu kan, A jadi B, B jadi C itu sudah tahu kan? Ini Dokter Andreas, monggo. Itu dia Mr. J. Sebenarnya ya bingung aja ya sama praktisi-praktisi hukum ini
Yap, yang modelannya seperti itu gitu loh. Harusnya kalau lawan bicaranya memberikan statement yang kiranya yang kita pahamin itu melenceng, harusnya dia bisa lebih meluruskan dan menjelaskan dengan baik lah secara teori, secara landasan hukum yang benar gitu. Tapi ternyata ya enggak juga. Ya gitu sih Mr. Z. Aku juga nggak paham ya di era dinamika saat ini tuh, di era yang digital saat ini tuh orang tidak lagi memikirkan integritas dia sebagai ini ya, semuanya. Jadi lebih kayak memikirkan ya udah yang penting aku dikenal orang. Masalah pinter dan bodoh itu nanti belakangan gitu. Yang penting aku dikenal orang Dr. aja. Andreas, ada yang bertanya itu Dr. Andreas, silakan dijawab aja. Dr. Andreas, benarkah laporan ke Doktip di Medan udah SP itu? Mohon pencerahan. Nah, ini ada dari bos nih, silakan dijawab aja langsung. Iya, gini aja sih, kalian nih sebenarnya ya, ketika orang memberikan informasi, ya minta aja dokumennya gitu loh. Jangan orang ngomong, di sana begini, kalian langsung percaya, nggak ada dokumennya, nggak ada yang bisa ditunjukkan, harusnya ya mengerti lah. Maksudnya netizen juga harus pinter gitu loh. Nggak perlu lagi ditanyakan sama aku, harus pinter aja dah, harus berani komen. Ya kalau SP3 mana buktinya gitu dong, pinter jadinya netizennya. Ya, kalau berharap netizen pinter ya mudah-mudahan aja masuk. Ini contohnya aja ada yang tapping ini. Ya, ada yang tapping seperti itu. Yang memberikan SP3 itu kan pihak yang berwenang, bukan saya. Nah, ya apalagi di sana yang ngomong bukan siapa-siapa, apalagi dia tersangka. Ya gimana kalian bisa percaya sama orang seperti itu kan gitu, kecuali dia memberikan dokumennya. Makanya aku bilang dong, tersangka itu punya hak ingkar, ya kan? Jadi apapun sebenarnya yang keluar dari mulut tersangka itu jangan terlalu dipercaya juga, ya kan? Jadi kalau dia bilang udah SP3, penyidiknya umroh misalkan, ya kan? Jaksanya naik haji misalkan, nggak pulang-pulang, terserah dia mau ngomong apa. Posisi dia tersangka. Posisi dia tersangka, dia bebas mengatakan apapun. Bahkan ya, dia bilang nggak kenal aja sama Dokter Andreas misalkan. Nggak pernah ketemu lah, nggak pernah ngomong. Misalkan, itu bebas dia mengatakan apapun. Apalagi dia sampai halu mengatakan bahwa udah SP3 katanya. Ya udah, kalau memang betul SP3, posting dong suratnya. Benar. Kan suka bikin VT, suka bikin dikit-dikit VT, dikit-dikit klarifikasi, dikit-dikit pamer, ya kan? Mau mentersangkakan, mau ini, mau itu. Sebentar lagi ada orang yang bakal dikerangkeng, dijeruji. Nah, masa SP3 aja nggak bisa? Posting lah, kalau memang ada, kan gitu kan? Ya, Mr. G mau nanya boleh nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada ininya, nggak ada mesin tik Halu ya. dia halu udah. Tapi diketik sendiri aja, ketik sendiri, tanda tangan sendiri gimana? Ya sama kayak halnya itu Mr. Z yang produk dia yang ditarik di POM, kan dia bikin sendiri mengklarifikasi dari dokumen itu kan. Ya terus netizennya juga percaya aja, berarti kan Kesalahan pabrik, netizennya katanya juga kesalahan pabrik, iya. netizennya juga harusnya nggak usah dikomen, nggak usah diapa-apain, udah paham aja orang sinting kan gitu harusnya. Nih ada ini supaya teman-teman semua mohon maaf ini ya. Ini yang benar nih, nih. Tadi ada yang Rubok mau nanya sambungannya dengan ini enggak? Enggak, lanjut aja dulu, nanti saya belakangan enggak. Oke. Tapi sebelum itu Mr. Z, sebelum itu Mr. Z. Kalau aku ya menilai, kalau ada orang seperti si Samira ini, aku nggak mau bilang dia sinting, gila, ODGJ, nggak mau. Karena kalau seandainya betul, dia nggak bisa dipidana loh. Oh iya. Ya, lebih baik jangan. Jangan dibilang disinting orang ini, dia orang gila nih. Nanti kalau ternyata benar, dia pura-pura gila. Tapi orang yang ngomong gitu harus menunjukkan surat sakitnya itu, Mr. Nggak apa-apa, siapa Dokter Andreas. Kalau dia pura-pura gila kan berarti dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Nanti ada dua pilihan.
mau ke rumah sakit jiwa atau mau ke penjara kan begitu. Oh, iya nanti dia cuma 6 bulan misalkan 6 bulan. Kalau dia di penjara, kalau dia memang sinting, ya udah berarti ya udah selesai clear kan. Rumah sakit jiwa dia direhabilitasi. Berarti kita kena prank. Ada orang gila main sosial media kan gitu. Astagfirullah. Kocak dokter Andes. Aduh. Yo. Aduh ya lah. Oke, saya lanjutkan ya. Iya. Nah, tadi sudah saya bahas tadi, tapi kan ini kan ada pertanyaan di situ. Jadi tinggal dihitung aja nih teman-teman yang mana ini. Syarat sahnya SP3. SP3 itu surat pemberhentian, surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Oke ya. Surat perintah penghentian penyidikan. Oke, dari situ kenapa dihentikan kan begitu? Jawabannya itu satu adalah tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti. Masa 2 tahun baru bisa, berapa tahun sih Dokter Andreas? 2024 berarti udah mau 2 tahun. Nah, masa 2024 tiba-tiba tidak cukup bukti, itu kan lucu, oke? Artinya dari sini kita pertanyakan dalam hati kita, satu ini tidak cukup bukti, berarti buktinya nggak lengkap nih kan begitu ya. Tapi kalau Dokter Andreas kan sudah kemana-mana, itu sudah sampai gelar di Mabes kok, artinya cukup bukti, maka ditingkatkanlah menjadi proses penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka. Oke, kalau dikatakan sebagai tidak cukup bukti berarti bertentangan dengan apa yang hasil daripada penyelidikan pada saat itu. Oke ya teman-teman ya, itu pasti tidak mungkin. Oke. Yang kedua, peristiwa itu bukan tindak pidana. Kalau bukan tindak pidana berarti perdata. Apakah pencemaran nama baik itu masuk di perdata, Mr. Blind? Bukan. Artinya itu pidana. Berarti alasan kedua tidak masuk. Yang bahasanya adalah bukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, Mr. Blind, alasan berikutnya adalah, ini jangan ketawa tapi ya. Alasan yang ketiga adalah demi hukum dihentikan, Mr. Blind. Demi hukum dihentikan. Salah satunya adalah tersangkanya modar, Mr. Blind. Kalau tersangkanya mati, baru dihentikan tuh penyidikan, karena itu namanya salah satunya itu tersangka meninggal dunia. Nah tersangkanya masih ada ya, masih berarti tidak akan. Atau ini demi hukum nebis in idem. Apakah perkara ini sudah ada keputusan sebelumnya, Mr. Blind? Belum ada. Belum ada, berarti nebis in idem nggak ada masalah. Yang ketiga demi hukum adalah kadaluarsa. Apakah daluarsa? Tidak. Jadi terkait dengan SP3 itu unsur-unsur syarat-syaratnya tadi tidak terpenuhi, teman-teman. Jadi kalau ada orang bilang SP3, lihat itu tiga-tiganya itu. Apakah bukan tindak pidana? Apakah tidak cukup bukti? Apakah demi hukum? Kalau itu tidak ada ya jangan percaya, begitu kawanku. Tapi aku penasaran ini, Dokter Andreas. Itu berarti totalnya hampir 2 tahun, Dok ya, dari 2024 ya? Iya, hampir 2 tahun, Mr. Blind. Itu selama itu udah ada benih-benih cinta muncul, Dok? Benih-benih jijik. Enggak, maksudnya sekali ngejawab nyelekit. Dokter Andreas, jujur Dokter Andreas, jangan begitu Makanya dia langsung berpindah ke Dokter Richard Lee. Iya. Karena 2 tahun gagal. Dan jangan begitu. Iya. Biarkan tuh, itu dengerin nasihat orang tua. Ya, biarkan dia memilih, jangan disorokin ke sana, kasihan nanti kan jadi ilfil nanti, kasihan Dokter Andreas. Bukan, 2 tahun dia ngejar Dokter Andreas nggak berhasil, dia pindah ke Dokter Richard Lee. Ya kan? La ilaha illallah.
Lah betul, begitu ditolak langsung ditersangkakannya. Kan ngeri juga dia lama-lama. Tahu tuh si Rinda di bawah. Mana Rinda? Ini Nah, Rinda. itu di bawah tuh. Aduh, Mr. Ji, Rinda ini saya ini mau nanya ya. ini. Mr. Ji, saya kan buta hukum nih ya. Seandainya gini, kan ada laporan 3 nih, misal nih, Dokter Janet melaporkan saya, Dokter Andres melaporkan, Mr. Ben melaporkan. Itu kan ada 3 kasus tuh ya kan. Terus naik bareng. Itu akan diproses bareng, maksudnya jumlah hukumannya itu ditambah atau diambil yang paling tinggi? Tergantung kasusnya apa. Misalkan laporannya tiga-tiganya sama. Makanya kalau berbarengan. Ya, ini laporannya tiga-tiganya sama, pencemaran nama baik semua misalkan. Ya kan? Ya, nanti dilihat di mana siapa yang pertama lapor, itu yang pasti. Ya kan? Misalnya posisinya Dokter Andres lapor pertama kali, habis itu Dokter Janet, habis itu aku misalkan. Nah, yang pasti pasti diproses kan yang pertama dilapor dulu. Ya, terus ya kan? yang 2 ini? Yang 2 ya menunggu kan? Oh, iya itu jalan. Maksudnya nih ya itu. Tetap jalan. Oh, tetap jalan. Maksudnya nanti akan diproses lagi, apa dia proses hukum lagi atau enggak? Mengikuti aja? Iya, tetap